Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Devil Lake Island adalah pulau yang terletak di pinggiran laut dalam. Satu-satunya yang mengetahui lokasinya adalah para kultivator liar yang tinggal di pulau terdekat. Alasan mengapa pulau ini tetap dalam ingatan dan diberi nama yang aneh, karena ada bahan yang bisa ditemukan di pulau itu, bahan yang dikenal sebagai tembaga hijau yang diproduksi di beberapa danau di pulau itu. Bahannya tidak terlalu langka atau berharga, tetapi sangat penting untuk memurnikan beberapa jenis harta karun yang unik. Karena itu, beberapa kultivator tingkat rendah kadang-kadang pergi ke pulau ini untuk mengamankan materi ini. Mungkin karena danau-danau ini mengandung tembaga hijau dalam jumlah besar, semua danau berwarna hijau seperti batu giok, jauh lebih hijau daripada air di danau biasa. Lebih jauh lagi, jika manusia jatuh ke sungai, mereka akan bisa mengapung tanpa melakukan apapun. Dengan demikian, istilah danau setan yang diciptakan secara bertahap menjadi populer di wilayah sekitar pulau. Namun, pulau ini hanya memiliki hutan dan tidak ada urat roh, sehingga hanya sedikit pengunjung. Namun, pada hari ini, ada sekitar 60 kultivator tingkat rendah berkumpul di samping salah satu danau. Semua sibuk menyiapkan beberapa mantra formasi darurat. Sebagian besar kultivator ini berada di tahap kondensasi Ki, dan hanya ada sekitar 7 pendirian yayasan di antara mereka. Di udara di atas tengah danau, ada 3 kultivator formasi inti berkumpul, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang keriput menoleh dengan cemberut, dan berkata, "Junior Lei, kita tidak akan gagal lagi kali ini bukan? Demi melanggar batasan ini, aku hampir harus menghabiskan semua tabunganku. Sepanjang proses ini, aku telah menghabiskan lebih dari 200.000 batu roh. Jika kita gagal lagi, aku tidak akan memiliki batu roh lagi." Seorang pria tampan berjubah biru menjawab, Anda terlalu melebih-lebihkan, saudara senior Wu. Anda adalah yang terkaya di antara kami bertiga. Paviliun prasasti emas yang Anda miliki sangat terkenal, jadi bagaimana mungkin Anda tidak dapat menyimpan batu roh ini? Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, Junior Lei, meskipun bisnis tampaknya berkembang pesat untuk paviliun prasasti emasku, itu sebenarnya hanya bertahan dalam menghadapi persaingan dari toko-toko yang lebih besar seperti paviliun awan api. Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak perlu menceritakan kisah sedih kepada kami, saudara senior Wu. Bangunan prasasti emas Anda telah berjalan lama, dan jika tidak ada keuntungan yang diperoleh darinya, mengapa Anda belum menutupnya? Kultivator ketiga adalah seorang wanita cantik berjubah merah. Dia memiliki punggung yang lentur ditambah dengan dada yang menggairahkan, dan matanya yang besar dan berair tampaknya mampu memikat jiwa seseorang. Paviliun prasasti emas cukup menguntungkan di tahun-tahun awal, tapi itu hanya ketika guru masih ada. Sejak Tuan Manusia menghilang lebih dari 100 tahun yang lalu, toko-toko besar lainnya telah memberikan banyak tekanan pada saya, mengingat saya tidak lagi memiliki kultivator Nas Chen Sol sebagai pendukung saya. Beberapa tahun pertama baik-baik saja karena mereka masih mewaspadai kemungkinan kembalinya Masterman. Namun, 20 tahun yang lalu, sejak berita menyebar tentang Masterman yang mengalah pada luka-lukanya setelah kematiannya, pertempuran dengan Archsign of the Six Paths, bisnis telah memburuk dari hari ke hari. Jika bukan karena saya sendiri adalah seorang kultivator formasi inti akhir, toko saya kemungkinan besar sudah diambil paksa. Saya jauh lebih iri dengan gaya hidup Anda yang riang dan santai. Senyum kecut muncul di wajah pria tua itu. Saya tidak tertarik mendengar tentang hal-hal ini. Yang saya tahu adalah bahwa saya belum menyumbangkan lebih sedikit batu roh untuk tujuan ini daripada Anda, saudara senior.
Selain itu, Anda bukan satu-satunya yang telah berjuang setelah hilangnya Tuan Men. Dengan kepribadian guru yang berapi-api, dia menyinggung banyak kultivator selama hidupnya. Sekarang setelah dia menghilang, saya telah menjadi sasaran musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Saya diburu selama beberapa dekade sebelumnya saya akhirnya berhasil melepaskan mereka, sebaliknya, Anda telah mengumpulkan kekuatan Anda sendiri dan dapat mengandalkan ikatan Anda dengan Sekte Cahaya Darah untuk membuat Anda tetap aman. Andalah satu-satunya menjalani kehidupan yang riang dan santai, Senior Wu. Pandangan pahit muncul pada pria berjubah biru itu. Apa yang kamu katakan, saudara junior? Jika bukan karena aku memiliki banyak murid, aku akan meniru kalian berdua dan bersembunyi sejak lama. Mengapa aku terus bekerja keras seperti ini? Pengaturan selain biaya besar yang saya keluarkan setiap tahun, saya harus menawarkan sejumlah besar batu roh setiap tahun ke Sekte Cahaya Darah. Supaya saya dapat terus mendapatkan keuntungan dari perlindungan mereka, hidup saya tidak semudah yang Anda bayangkan. Saya telah mendengar beberapa hal tentang apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir, Junior. Gelar Anda sebagai Bloodhand Devil sangat terkenal di antara kami para kultivator formasi inti. Seni kultivasi Anda memungkinkan Anda untuk maju dengan cepat melalui pembantaian, dan sekarang, Anda sudah berkembang dari tahap formasi inti awal ke tahap formasi inti tengah. Pria berjubah biru mengangkat alisnya dengan tidak senang, dan dia ingin melanjutkan pertengkaran, tetapi wanita cantik itu terkekeh dan menyela, Senior Wu, Junior Lei, kalian berdua tidak perlu terus bertengkar. Sejak Guru Men menghilang, kita semua telah berjuang. Namun, jika kita dapat memperoleh harta karun yang tersembunyi di dalam gua rahasia ini, saya percaya bahwa koleksi guru sebagai kultivator Midnas Chen Sol akan cukup bagi kita. Kita bisa bersembunyi atau mencari perlindungan dari kekuatan lain, dan paling tidak, pertahanan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka saling memandang dan berhenti berdebat, dengan demikian mereka berdua agak waspada terhadap wanita ini. Mereka bertiga memandang dalam diam saat para kultivator tingkat rendah di bawah terus membuat mantra formasi. Setelah beberapa saat, pria berjubah biru itu tiba-tiba berkata, "Kakak senior Kai, Anda yakin bahwa gua rahasia guru sebenarnya berada di bawah batasan ini?" Saya dapat mengatakan bahwa guru pasti membuang batasan ini, tetapi pada saat yang sama guru juga memiliki banyak tempat tinggal gua sementara yang didirikan di banyak pulau kecil. Apa mungkin ini salah satunya? Jika demikian, maka semua usaha kita akan sia-sia. Apakah kamu meragukanku, Junior Lei? Wanita cantik itu agak tidak senang mendengar ini. Pria berjubah biru itu menjilat bibirnya, dan menjawab tanpa ekspresi, "Kamu adalah orang yang memberitahu kami bahwa kamu mengetahui lokasi harta terpendam guru dan membawa kami ke pulau ini beberapa bulan yang lalu, tetapi kamu tidak pernah memberitahu kami bagaimana kamu mendapatkan informasi ini. Guru memang memiliki kecenderungan bias terhadap Anda, tetapi saya tahu kepribadian guru dan tidak mungkin dia mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Sekarang pembatasan ini akan segera dibuka. Mengapa Anda tidak mengklarifikasi situasi untuk menempatkan saya dan kakak senior Wu merasa nyaman?" Junior Lei benar. Kami tidak menerima kabar dari Anda selama bertahun-tahun, namun Anda tiba-tiba datang kepada kami tiba-tiba dan membawa kami ke pulau ini. Anda tidak dapat menyalahkan kami karena curiga, abu-abu pria berjubah menimpali. Jadi apa? Jika aku tidak mengungkapkan informasi ini kepada kalian berdua, apakah kalian akan bergabung untuk mengeroyokku, seorang wanita tahap formasi inti awal yang lemah? Ekspresi wanita itu menjadi gelap, mengangkat tangan untuk menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinga. Saat itu, gelang ungu yang berkedip dengan rune misterius terlihat di pergelangan tangan. Ekspresi kedua saudara laki-lakinya berubah drastis saat melihat gelang ini.
Aku tidak mengira guru bahkan menganugerahkan gelang es ungunya kepadamu, kakak senior. Hanya dengan harta karun kuno itu saja, kamu akan lebih dari cukup kuat untuk menghadapi saudara senior dan aku. Sedikit kemarahan dan kecemburuan muncul di mata pria berjubah biru itu. Pria berjubah abu-abu dengan cepat menenangkan diri saat senyum muncul kembali di wajahnya. Tentunya kamu bercanda, junior sister, tidak mungkin kami memiliki niat buruk seperti itu. Hanya untuk menerobos batasan di bawah danau, junior martial Brotherley dan saya benar-benar telah memberikan segalanya. Wanita itu ragu sejenak sebelum ekspresinya akhirnya mereda, dan dia berkata, aku membawa kalian berdua ke gua rahasia ini, dan aku hanya mengambil sepertiga dari harta di dalamnya, jadi mengapa aku perlu menyumbangkan batu roh tambahan? Kami senang mendengarnya. Pria tua itu sangat gembira. Pria muda itu berdiri di samping dalam diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Di permukaan, saya adalah murid perempuan Tuan Men, tetapi saya sebenarnya adalah salah satu selirnya. Saya percaya bahwa kalian berdua sudah mengetahui hal ini. Suatu malam, saya mengetahui lokasi tempat tinggal gua rahasia ini saat dia berbicara dalam tidurnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa umurnya akan segera habis, dan dia berencana untuk datang ke gua ini dan meninggal dengan dikelilingi oleh semua hartanya, perempuan itu menjelaskan. Itu dia. Pria tua dan pria muda itu saling memandang dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Mengapa itu harus menjadi cerita yang rumit? Bagaimanapun, terserah kalian berdua apakah kalian percaya atau tidak. Selain itu, apakah menurut kalian Tuan Men akan membuat formasi pembatasan yang begitu rumit jika dia hanya berusaha untuk menjaga tempat tinggal gua sementaranya? Bahkan setelah menggabungkan kekuatan kami masih tidak dapat menerobosnya setelah beberapa bulan. Pandangan kontemplatif melintas di mata pria berjubah abu-abu itu sebelum dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berdeham ketika dia berkata, kamu mengajukan argumen yang meyakinkan, junior. Tampaknya saudara junior Lei dan aku terlalu berlebihan. Syukurlah, hanya ada satu lapisan batasan terakhir yang tersisa. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan terbang menuju tepi sungai. Pria berjubah biru itu mengangkat alis saat dia melirik wanita itu. Aku juga akan memeriksa bagaimana kemajuan mereka di sana. Cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya, berubah menjadi penghalang merah. Tubuhnya kemudian tenggelam langsung ke danau di bawah menghilang. Wanita itu mengerucutkan bibirnya saat menyaksikan kepergian kedua saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama, cahaya dingin yang nyaris tidak terdeteksi melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu menyampaikan beberapa instruksi kepada para murid tingkat rendah di samping sungai sebelum terbang ke udara untuk bergabung kembali dengan wanita itu. Hampir pada saat yang sama, air di danau jatuh dan melonjak ke bawah, diikuti pria berjubah biru itu juga naik ke udara. Mereka bertiga kembali bersama dalam sekejap mata. Junior Lei, Junior Sister Kai, mantra formasi hampir. Apa itu? Pria tua itu menoleh ke arah mereka berdua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Baik wanita maupun pria berjubah biru terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, dan mereka buru-buru berbalik ke arah itu. Di sana, di kejauhan, seberkas cahaya biru meluncur ke arah mereka, tampaknya langsung menuju ke danau ini. Kultivator bermutu tinggi akan datang. Pria tua itu berseru. Bagaimana mungkin ada kultivator tingkat tinggi yang datang ke pulau yang tidak dikenal seperti itu? Apakah bawahanmu mengungkapkan berita ini kepada siapapun? Wanita itu segera menoleh ke pria tua itu dengan ekspresi kaget dan marah. Aku tidak memberi tahu mereka tentang tujuan perjalanan ini, jadi bagaimana mereka bisa mengungkapkan sesuatu kepada siapapun? Pria tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Jangan panik, kultivator ini bisa saja lewat. Kita hanya harus mengawasi dan bertindak sesuai situasi,
desak pria berjubah biru dengan suara tenang. Wanita dan pria tua itu hanya bisa menenangkan diri setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru yang tampak sangat jauh beberapa saat yang lalu telah mencapai mereka dalam sekejap mata. Itu sangat dekat sehingga mereka semua sudah bisa melihat sosok laki-laki yang tidak jelas di dalam cahaya. Sangat cepat, mereka bertiga tertegun melihat ini sebagai firasat yang menggenang di hati mereka. Setelah beberapa kedipan lagi, cahaya biru muncul tepat di atas kepala mereka. Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah biru yang hanya tampak berusia 20-an, sebuah pengamatan yang cukup mengejutkan bagi ketiganya. Pria muda itu melihat ke bawah tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara keras, apakah ini Pulau Danau Iblis? Hati ketiga kultivator tenggelam serempak. Mereka memindai indera spiritual mereka terhadap Han Li, dan bahkan lebih heran lagi dengan apa yang mereka temukan. Kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuh pemuda ini jelas jauh lebih kuat daripada mereka, jadi dia pastinya adalah seorang kultivator Naschen Sol. Ini memang Pulau Danau Iblis. Apakah Anda memerlukan bantuan, senior? Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Pria tua itu buru-buru membungkuk dengan hormat. Hanya itu yang perlu ku dengar. Kenapa kalian semua ada di sini? Han Li sedikit goyah saat melihat kultivator tingkat rendah di bawah sebelum sedikit senyum muncul di wajahnya. Kegemparan mengalir di hati lelaki tua itu, namun dia hanya bisa mengeluarkan alasan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Aku membutuhkan sejumlah besar tembaga hijau untuk memurnikan beberapa harta karun khusus, jadi aku membawa beberapa murid untuk membantuku dalam proses penggalian. Pemuda ini jelas bukan Naschen Sol biasa, sebagaimana indera spiritual sama sekali tidak dapat memastikan basis kultivasinya. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara teoritis, sebagai kultivator formasi inti akhir, bahkan seorang kultivator jiwa pertengahan awal seharusnya tidak dapat menyembunyikan basis kultivasi dari indera spiritualnya. Tembaga hijau. Jadi kamu menyiapkan formasi pelanggar batasan itu hanya untuk menggali beberapa tembaga hijau. Pria muda itu terkekeh ketika dia menyilangkan tangannya dan melirik mantra formasi yang sedang disiapkan. Keringat dingin mulai mengucur di wajah lelaki tua itu setelah mendengar ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda ini akan mahir dalam seni mantra formasi juga. Wanita dan pria berjubah biru segera menjadi sangat jinak, menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan ke bawah. Karena itu, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berurusan dengan pemuda ini sendiri, dan dia marah secara internal oleh pengkhianatan ini. Lagi pula, hanya ada sedikit kultivator Naschen Sol dengan kepribadian yang ramah, jadi situasinya sangat berbahaya. Tolong jangan salah paham, senior. Aku juga cukup tertarik dengan mantra formasi, dan aku ingin mengaturnya untuk menguji efeknya. Pria tua itu menemukan alasan yang masuk akal. Ekspresi pemuda itu tetap tidak berubah setelah mendengar ini. Dia menatap mereka bertiga, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat mereka sangat ketakutan. Apa hubungan kalian bertiga dengan Menhuzi? Aku tidak tahu apa maksudmu, senior. Wanita itu mengangkat kepalanya. Seni kultivasi yang kamu gunakan berbeda, tetapi semuanya jelas mengandung jejak seni iblis pembawa surga Menhuzi. Orang lain mungkin tidak dapat menemukan ini, tetapi jika kamu mencoba membodohiku, hehe. Melihat mereka tidak dapat berbohong untuk keluar dari sini, pria berjubah biru itu menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengakui, apakah Anda mengenali tuan kami, senior? Ekspresi kegelisahan muncul di wajah pria tua dan wanita itu setelah mendengar ini. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Kalian bertiga mencoba untuk mendapatkan harta karun di bawah danau ini. Menhuzi menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang mengetahui lokasi gua harta karunnya, tetapi kalian bertiga tiba-tiba muncul di sini. Entah dia sengaja mencoba menipu saya,
atau kalian bertiga pasti sudah mengetahui rahasianya melalui jalan alternatif, kata-katanya seperti guntur yang meledak di telinga ketiganya di bawah. Meskipun mereka semua memiliki firasat buruk tentang hal ini, tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Jika pemuda ini adalah seorang kultivator formasi inti, mereka bertiga akan segera bergabung untuk membunuhnya. Namun, dia adalah seorang kultivator Nas Chainsaw, seseorang yang terlalu kuat untuk mereka bunuh. Selain itu, tampaknya Menhuzi telah memberitahunya tentang lokasi ini secara langsung. Itu datang sebagai kejutan besar bagi mereka. Mungkinkah tuan mereka masih hidup? Dengan mengingat hal itu, ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. Wanita itu memaksakan senyum di wajahnya, dan bertanya, kami bertiga memang murid Tuan Men. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda, senior? Nama belakangku Han. Kalian bertiga. Aku tidak menyangka pulau kecil seperti ini akan menjadi tempat yang semarak. Siapa yang bersembunyi di sana? Tunjukkan dirimu. Han Li baru setengah dari kalimatnya ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia dengan santai menjentikkan 5 jarinya ke arah bukit di samping danau. Beberapa benang biru segera ditembakkan dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya yang panjangnya beberapa puluh kaki sebelum menebas dengan kejam untuk membunuh. Ekspresi wanita itu langsung berubah pucat setelah melihat ini. Beberapa ledakan keras meletus dan pilar cahaya biru berhasil mengiris hampir setengah dari seluruh bukit. Namun, yang lebih mengejutkan pria tua dan pria berjubah biru itu adalah bahwa di dalam bukit yang hancur, seorang pria berotot botak muncul. Ini adalah pria yang sangat besar dengan cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pria itu memasang ekspresi kaget di wajahnya dan memegang perisai emas di satu tangan, yang melepaskan penghalang cahaya setengah lingkaran yang menahan seberkas cahaya biru. Patriark Bunga Emas, pria tua itu langsung berseru saat melihat pria ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melintas ke arah pria itu, di mana sosok yang luwes dan anggun dengan cepat muncul di sampingnya. Itu tidak lain adalah murid perempuan Menhuzi. Junior Sister Kai, bagaimana Anda bisa bersekutu dengan Patriark Bunga Emas? Pria tua itu segera berteriak. Ekspresi pria berjubah biru itu juga menjadi gelap setelah mendengar ini. Sangat jelas bahwa wanita itu telah merencanakan untuk menggunakan mereka untuk mendapatkan akses ke gua, kemudian bergabung dengan Patriark Bunga Emas ini untuk membunuh mereka dan membagi harta di antara mereka sendiri. Kamu yakin untuk berbicara? Saudara senior Wu, apakah kamu tidak memberitahu orang-orang dari Sekte Cahaya Darah untuk mencegat dan membunuhku setelah kita meninggalkan pulau ini? Dan saudara junior Lei, kamu bergabung dengan Paviliun Pedang Kayu dari Gracehaven Island, dan bersiap untuk menikahi putri Tuan Paviliun, namun Anda menjanjikan mereka semua harta di gua ini sebagai mas kawin Anda. Jika saya tidak menemukan sekutu saya sendiri, hari ini akan menjadi hari kematian saya. Namun, jangan menggantungkan harapanmu untuk menerima bala bantuan, bawahan Bunga Emas Patriark telah memotong mereka. Aku bersama Menhuzi dan memuaskan keinginannya selama bertahun-tahun, semua yang dia tinggalkan harus diserahkan kepadaku. Patriark Bunga Emas juga telah setuju untuk secara resmi menjadikanku sahabat Dao. Setelah ini, senyum puas muncul di wajahnya saat dia berdiri di samping dengan cara yang sangat intim. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu datang ke senior Wu dan aku? Kamu bisa saja mendapatkan harta itu sendiri. Ekspresi panik muncul di wajah pria berjubah biru itu, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Jika bukan karena pembatasan di bawah danau sangat sulit untuk dihadapi, dan kalian berdua adalah satu-satunya yang diinstruksikan oleh Menhuzi tentang mantra pembentukan, mengapa aku harus memberitahu kalian berdua tentang hal ini? Wanita itu berterus terang. Ekspresi pria tua dan pria berjubah biru menjadi sangat gelap setelah mendengar ini. Cukup,
kamu bisa menyelesaikan perbedaanmu dengan mereka berdua lain kali. Aku ingin berbicara dengan rekan Taois ini. Alis Patriark Bunga Emas berkerut saat dia memotong apa yang akan dikatakan wanita itu selanjutnya. Wanita itu terdiam dengan patuh setelah mendengar ini. Rekan Taois, apakah Anda juga di sini untuk gua rahasia tempat tinggal Menhuzi? Patriark Bunga Emas bertanya. Sebagai kultivator jiwa baru lahir awal, dia juga tidak dapat memastikan basis kultivasi Han Li, dan itu membuatnya sangat waspada. Memang, aku mengambil semuanya di bawah danau ini. Jika kamu tidak memiliki hal lain yang ingin kamu katakan, kamu bisa pergi sekarang. Han Li melayang di udara dan menjawab dengan dingin. Patriark Bunga Emas langsung marah setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, hatinya tersentak dengan sedikit terkejut. Han Li berbicara dengan cara yang begitu berani jelas menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan mengingat hal itu, dia menekan amarah saat dia berkata, "Kamu benar-benar bisa berbicara besar, rekan Daois, apakah kamu berencana untuk mengirimku dalam perjalanan sehingga kamu dapat mengambil semua harta di sini untuk dirimu sendiri?" Suara Patriark Golden Flower tiba-tiba menjadi agak tidak menyenangkan.